Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Master Golden. Selamat pagi guys, selamat siang, selamat sore, dimanapun Anda berada, kapanpun, sedang apa Anda. Yang jelas saya selalu ingatkan, jangan lupa madak neng Ramadhan semaput. Di hari yang indah ini, walaupun di depan itu agak mendung, tapi saya semangatnya selalu berkobar-kobar ya, untuk menunjukkan atau menyajikan sesuatu tontonan yang selalu lain daripada hari yang lain, dan selalu ada gajah. Di depan Anda ini ada sebuah batu lempengan. Wih, indah sekali toh guys. Warnanya seger sekali ya. Ada satu yang menarik dan unik ya. Di antara warna hijau dan putih, ini kita coba center dulu ya. Di antara warna hijau dan putih, ini ada warna apa? Saya juga penasaran. Tapi ini senternya lagi agak susah nih dinyalakan ya. Ini pakai HP loh guys. Nah ini pakai HP anak. Kita akan coba center dulu. Ini konten, wih, ada sesuatu yang berbeda dari yang biasanya. Ketembusan batu ini lebih daripada umumnya. Ini tebalnya 1,5 cm, 1 cm lebih ya. Bisa 12 mili, bisa 13 mili. Nah batu ini insya Allah 99% ini jadi jet tipe A ya, karena memang belum tercampur apa-apa. Dia udah semi poles, karena tadinya ini buat pajangan saja, cuman saya pengen tak jadikan akik. Lalu apa bedanya dengan yang kemarin? Nih, Anda lihat di sini ada bias-bias ungu ya guys. Nah ini. Nah, karena giok itu sendiri ada bias-bias ungu di sini. Nah ini kelihatan banget ya. Karena giok itu sendiri, dia itu banyak varian rasa dan warna ya. Warnanya ya, ini ada bias-bias ungu. Nah, kita menemukan sebuah bias ungu di antara bahan giok yang super ini ya. Jadi memang ada giok itu yang warnanya ungu seperti lavender. Itu ada loh guys. Dan itu termasuk giok-giok yang mahal dan langka ya. Di sini saya menemukannya ada bias ungu, walaupun dia tidak tegas, cuman jelas ya, di kamera udah terlihat jelas banget ya. Kalau giok pink saya udah sering posting. Giok hijau sering, giok totol sering, giok green apple pernah, terus giok ungu ini baru pertama kali ini loh guys. Nah ini bahannya seperti ini, kulitannya ya. Oke, kita taruh aja dulu. Kita akan tunjukkan yang lebih baik lagi, karena kita akan proses ini dengan seksama. Woyo ini cantik kan Bok, makanya kita akan proses ini. Nyalakan kameranya susah loh guys, ini Vivo. Nah ini nyalakan. Nah udah menyala ya. Kita buktikan bahwa ini adalah ungu. Cie, warnanya gerwir. Di samping ada giok ungunya, giok ini juga ada warna yang lain. Ada sesuatu motif yang unik ya. Nih, cie ini ungu kan guys, bukan pink kan guys. Ini ungu kan? Iya. Kalau yang bilang ini pink, ini yang salah saya apa Anda ya? Ini mirip lavender ya, cenderung ke lavender bukan ke pink ya, ke ruby bukan ya. Ini ungu kan? Nah, kanan kiri di antara bahan ungu dia berwarna hijau yang sangat merata. Ya ini salah satu giok kebanggaan saya yang saya sudah tidak sabar sebenarnya, udah megang agak lama tapi tidak sabar untuk proses hasilnya seperti apa. Tapi yang namanya bahan itu, sebuah proses itu gagal itu ya tetap resiko terbesar dari sebuah bahan ya. Jadi ketika kita mendapatkan sebuah bahan sebagus apapun, hati-hati itu penting ya, walaupun bahan itu sebagus apapun. Ini ada serat semacam kayak serat garis. Ini watak asli giok ini, kayak garis ke sini. Cuman dia kalau digerit kayak gini dia nggak kena kuku, jadi bukan retak. Nih, ini serat giok garis, kayak seakan-akan retak. Nah itu, tapi bukan. Ini sama sekali tidak terkena kuku. Nah kelebihan bahan ini juga dia ada semacam gambar keongnya loh guys. Ini bukan fosil keong ya, ini gambar keong. Nah, ini gambar keong guys, cantik sekali gambarnya.
Nah, ini bisa menjadi sebuah giok motif gambar keong. Ya, kenapa kok keong kok kayak dipentingkan amat di dunia perbatuan, terutama di Kebumen? Ya, saya kasih tahu. Keong itu, motif keong, fosil keong, itu filosofinya itu buat sebuah putaran yang selalu berputar. Jadi keong itu kan muter. Nah, sampai ujung ke bawah pun muter lagi. Naik ujung ke bawah muter. Itu filosofinya itu selalu berputar, ya. Uratnya selalu berputar. Kedua, keong itu melambangkan. Ini pelambang, jadi bukan semacam simbol. Keong itu sebagai simbol simbol ketenangan, ya. Dia simbol ketenangan, simbol keberkahan. Itu simbol loh, guys, bukan sebagai yang lain-lain. Jadi lihatlah sebagai simbol. Ini maka dari itu ini bisa jadi sebuah liontin atau bahkan akik jedijet bergambar keong. Nah, ini masuk ya. Ini jedijet tipe A. Lah ungunya ini loh yang langka, guys. Ini saya berbicara agak lama pembukaannya karena memang mau tak proses. Ungunya ini yang agak langka. Ini kira-kira yang bagian atas yang mana, ya? Giok jedijet kok warnanya ungu. Nah, itu hanya Master Golden yang punya, dan dia di center ungu, jelas cantik sekali ya. Nah, oke. Ini Anda penasaran, saya juga lebih penasaran. Ya, saya yang pegang langsung. Ini kita sama-sama penasaran dan kita sama-sama melewati prosesnya, ya. Lihat seperti apa hasil jadinya, dan semoga saja ini di dalam ekspektasi kita atau pemikiran kita. Jangan di luar ekspektasi. Takutnya di luar ekspektasi itu larinya ke zong. Ya bisa saja ketika dipotong dan cepat semplak jadi dua, ya wis bubar ya. Nah itu. Oke, kita lanjut ke proses selanjutnya. Semoga saja berhasil. Oke, kita lanjut sampai yang woyo lanjut. Woyo wala guys. Nah ini guys, ini ada perubahan jadwal, dimana batu ini yang saya akan banggakan mau tak proses sebuah penggosokannya. Ini udah diambil oleh sahabat MG atau teman MG, ya pecinta giok juga. Karena memang selain di YouTube, saya itu juga lebih aktif di WA pada sahabat-sahabat MG yang pernah menjalin silaturahim, ya. Atau bahasanya bersilaturahim rekening, itu udah pernah kesimpan nomor WA-nya. Jadi biarpun video ini belum upload, tapi batu ini fotonya udah beredar di sahabat-sahabat MG. Nah, salah satu dari kolektor atau sahabat MG pecinta giok ini meminta ini menjadi sebuah bahan saja, tidak digosok. Akhirnya konten ini kita tidak berlanjut ke penggosokan, tapi kita akan berlanjut ke konten menunjukkan batuan-batuan yang keren-keren, sisi lain dari giok Kebumen. Jadi menunjukkan batuan-batuan aneka giok. Ya, ini yang kita tunjukkan, ini yang lumayan bagus saja. Tapi suatu saat saya akan tunjukkan juga varian giok-giok Kebumen dari yang paling burik sampai yang lumayan yang bagus-bagus ya. Oke, kita ini udah dibahas di awal dengan panjang lebar. Wah, ternyata mau ke penggosok, terus ada intinya udah disenengin sahabat MG ya. Jadi ini kita singkirkan menjadi milik orang lain. Ada beberapa batuan giok ini dan ini berbeda, ya. Ini juga saya prediksi ini giok, ya. Cuman ini bahan ini yang gede itu udah menjadi milik sahabat MG udah lama. Jadi bahan ini udah hampir 2 tahun ya, bahannya gede. Jadi saya masih punya simpenan sampelnya seperti ini dan masih menjadi kenang-kenangan bahwa saya pernah punya bahan ini. Ini tembus, guys. Nih, masih menggunakan handphone anak saya ya. Jadi ini susah ini ya, Vivo bosok ini layarnya tak rata nanti tak. Nah ini tembusnya bagus ya. Ini kemungkinan juga dari giok. Seumpamanya meleset pun paling jenisnya kuarsit. Ini seumpamanya meleset pun ya. Nah ini warnanya, ini green apple juga. Jadi keren ini warnanya. Nah, ini kena senter aja, kena sinar aja udah keren. Tembusnya plong. Nah, ini salah satu varian bahan Kebumen. Ini beda bahan, tapi hampir sama. Cuman hijaunya lebih tegas yang ini, hijaunya. Oke,
Ini kita kupas lagi yang kayak tahu, bentuknya kayak tahu kotak, digoleng dadakan 500-an. Halo. Oke, kita senter dulu. Wah, ini. Itulah sebuah giok, guys. Ketika bahannya putih, ini karena tidak saya kosok-kosok ini ya, kena debu jadi agak kotor. Ketika bahannya putih, tapi ketika di center dia warnanya hijau, seger. Nah, warna hijau itu ya karena mineral giok itu yang hijau. Di center itu pendar, jadi kelihatan warnanya kayak hijau semua. Nah, ini putih, ini hijau. Ini agak susah ini fokuskan ke kamera ya, karena ini handphone ya. Ini bukan senter batu. Nah, ini batu ini juga dari giok varian ya, dari giok Jawa. Ini malah aneh kalau ini. Sebagian ini keluar jedit, sebagian keluar mausit-sit, dan sebagian keluar Indocrash. Nah, itu bisa kayak gitu. Itu biasa terjadi di bahan tunggal besar sebuah giok Jawa. Karena memang selalu saya ceritakan bahwa bahan tunggal itu dari giok Jawa itu, terutama dari Kebumen itu mineralnya bercampur-campur ya. Ini yang jedit ini yang hijau, yang mausit-sit biasanya ada hitamnya. Lah terus yang Indocrash ini yang bening loh, guys. Di sini nggak ada yang bening di sini. Di sini nggak ada yang bening, terus ada hijaunya. Dia masuknya Indocrash. Serius, guys. Kalau ini kayaknya belah ini nggak ada. Cuma dari bahan ini keluar 3 lab, udah pernah di lab semua ya, baik di lab oleh pembeli dari sahabat NG atau di lab oleh saya sendiri. Jadi kita udah tahu satu bahan itu udah keluar 3 karakter batu, tapi semua itu dari jenis giok semua ya. Jadi Indocrash ya walaupun dia bukan giok itu masih keluarga, jadi mineralnya ya masih mirip-mirip ya. Terus mausit-sit juga, jadi ada mineral giok, ada mineral pencampur, terus nefrit juga. Jadi yang seaslinya giok kan yang diakui kan nefrit sama jedit. Cuman turunannya itu juga masih banyak yang mirip-mirip atau yang dekat-dekat. Seperti itulah bunyinya. Oke, kita lihat yang satu lagi. Ini not for sale. Kalau ini kita nyalakan dulu. Wedan loh, guys. Giok Jawa juga ada yang kristal kayak ini. Sayang, beribu sayang, saya nemu petilan. Ya, jadi kontennya ini tidak berlanjut menggosok, tapi kontennya ini berlanjut review, guys. Tapi review yang dikeluarkan ini nggak sembarang review, karena saya nggak bisa sering-sering review model batu kayak gini. Karena batu giok yang bagus kayak gini, yang aneh-aneh juga nggak keluar berkali-kali. Seperti itu. Jadi memang benar-benar barang langka. Ini batu belum tak kasih minyak, tak kasih air, udah mengkilat seperti ini, guys. Nah, ini udah kayak petilan botol kaca. Ini not for sale, kenapa? Karena saya berharap batu ini juga bisa berkiprah atau dalamnya bagus sehingga minimal mengangkat nama Kebumen dalam kontes. Harapan saya. Tapi sebuah bahan itu tidak bisa berharap 100% walaupun udah terlihat bahannya sebagus ini. Ya. Jadi pengennya itu melu-meluan kontes, karena yang selama ini ikut kontes juga pesertanya minim, yang juara 1 juga ya bukan gimana-gimana karena pesertanya minim. Ya, yang juara 1 yang paling bagus di antara yang minim itu. Jadi meramaikan kontes dengan batuan-batuan terbaik itu menambah menambah persaingan sehat untuk menunculkan batuan terbaik. Seperti itulah bunyinya, ya. Ini tembusnya nggak main-main ini, bro. Nggak main-main ini tembusnya. Ini harusnya dijadikan konten tersendiri, tapi karena ini memang kontennya alurnya belak-belok kayak film drakor wae, belak-belok tapi enak dilihat. Ya akhirnya ya gini, akhirnya kita review tak keluarkan terpaksa ya. Oke, kita taruh lagi ya. Ini lihat lagi. Wih. Ini juga dari bahan yang berbeda dengan ini. Walaupun sekilas sama ya, tapi warnanya juga beda. Ini lebih pekat, lebih tua ya. Ini bahan yang berbeda, apalagi ini udah bentuknya udah lempengan. Nah, ini siapa sangka batu yang atasnya seperti virus kayak gini agak separuh bongkrek, dalamnya bagus. Nah, hijau. Ini karena belum tak kosok-kosok loh, guys. Ini dipotong, disimpan, batunya nggak begitu besar. Tembusnya juga istimewa. Nah, ini yang not for sale. Karena apa? Batu yang tak tunjukkan ini saya juga punyanya jumlahnya nggak banyak. Jadi lebih baik saya proses sendiri ya, guys. Saya punya juga jumlahnya nggak banyak, jadi lebih baik diproses sendiri sehingga apapun yang terjadi itu saya tahu. Mau zong mau apa udah diproses sendiri. Berbeda cerita ketika diambil untuk diproses orang lain. Ketika zong mungkin ada rasa semacam dendam karena batu yang udah terlihat bagus, otomatis harganya juga berbeda dari yang masih biasa-biasa. Apalagi untuk giok Jawa kayak gini udah super banget.
ya otomatis harganya beda lah. Begitu diproses kok dong, otomatis kan ada rasa dendam atau ada rasa awesome. Ini beli di MG Brul, padahal konsep bahan atau rumus dari sebuah bahan itu harus berani 50-50 ya, 50% berhasil, 50% gagal. Itu harus berani karena udah membeli bahan. Ya kalau orang batuan udah paham ya, walaupun udah wah ini kita langsung bahas, walaupun udah diprediksi 100% jos, tapi nggak mesti guys semua bahannya. Ya, yang lempengan itu lebih dekat ya, mungkin 25, 75 ya, 75 berhasil kalau udah pasti berhasil, 25-nya ya human error atau bahkan ya sial banget lah gitu. Oke, ini akan saya munculkan lagi mungkin di beberapa konten ke depan. Saya akan buat konten karena bahan ini patut dibahas. Kenapa? Ini hijaunya keren loh guys, hijau banget ya. Tapi prediksi saya ini Neprit Jet. Nah, lalu dari mana asal bahan ini? Nah, itu akan keluar di konten selanjutnya yang mungkin akan saya bikin beberapa hari lagi setelah ini. Jadi ada pembahasan tentang batu ini dan beberapa batu yang lain yang hubungannya dengan giok. Karena ya aneh saja. Nanti kita akan bahas, batunya indah banget loh, hijaunya solid loh. Nih, hijaunya solid ya. Ini bukan batu Kebumen. Nanti kita akan bahas batu ini dari mana, karena ada beberapa tempat yang mengakuinya. Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhirnya konten ini kita berbelok ke review, tapi hal yang direview itu juga bukan batuan-batuan yang banyak dijumpai di Kebumen sendiri, sehingga ini layak untuk ditonton dan layak untuk di review. Saya doakan sahabat MV di seluruh Nusantara agar dilimpahkan rezeki dan keberkahan selalu. Ya, saya pamit undur diri untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos. Woyo. Ini giok apa terong toh guys? Mantap. Seger. Nah, lanjut.